guys, gue Hai. Egra. Gue Cindy. Balik lagi di Kupas Berita. Yeay. Aduh, tapi hari ini kayaknya kita gak bisa. Yeay, Nggak bisa, karena emang- kita hari ini emosi. Nggak, kayak harusnya. tekanan darah kita nanti tinggi deh. Oke, abis dari sini kayaknya kita harus minum obat Ya buat menurunkan tekanan darah tekanan ya. darah. Nah, hari ini kita mau bahas yang viral banget di sosmed. Ini soal mungkin pasangan suami istri yang dia nggak dapet pelayanan yang bagus dari sebuah klinik persalinan ya. Aduh. Ini kejadiannya di Tasikmalaya. Jadi tanggal berapa November ya? 13 November 13 ya kalau November nggak ini, salah. pasangan suami istri ini dia mau ngelahirin ya anak pertama. Gimana sih, pasti excited ya buat ngelahirin anak pertama. Itu di klinik namanya Klinik Alifa. Nah, di sini yang dipermasalahkan oleh kami semua dan para netizen ini si Bidan Dwi ini yang kerjanya di Klinik Alifa. Pertama-tama, jadi awalnya si Mbak Nisa ya, ceweknya itu. Ibunya namanya Bu Nisa. Si Mbak Nisa ini ke Klinik Alifa itu sore-sore. Pokoknya dia awal pertama itu si bidannya ini bilang kalau semisal pokoknya dia bilang ini masih pembukaan 2. Pokoknya awal kontrasi itu kayak masih datang, nganggep remeh, masih pembukaan 2 gitu masih, kan. ini pembukaan 2 nih. Masih belum bisa, pulang aja dulu. Ya udah, berarti mereka pulang kan. Pulang, datang lagi lah karena kondisinya Mbak Nisa ini udah lemes banget nih, ada fotonya kan. Ini udah lemes banget, akhirnya balik lagi ke klinik itu. Balik lagi sama suaminya udah nih. Karena mungkin waktu itu udah jam 8 malam juga ya. Tetep aja dibilang karena kondisinya udah lemes banget kan, pasti ya keluarga khawatir dong. Iya, kayak aduh ini udah lemes banget, gimana nih? Udah penanganannya gimana nih selanjutnya gitu kan. Dan lu tahu nggak bidannya ini ngomongnya apa? Apa? Bidannya ngomong gini, ya ini mah masih pembukaan 2. Kok pembukaan 2 lagi? Aduh, ini dari sore tiba-tiba pembukaan 2. Ini masih pembukaan 2 nih. Itu selangnya 4 jam kan? 4 jam baru pembukaan 2. Itu gimana cuy? Ini masih pembukaan 2, gak bisa tindakan. Ya namanya lemes. Mungkin Mbak Nisanya ngeluh lemes kali ya. Ya namanya lemes mah ya normal lah dalam melahirkan. Dalam melahirkan gitu. Anjir. Ya udah, nanti baru bisa tindakan jam 12 malam ya. Anjir. Tentang dari jam 8 malam sampai jam 12 malam itu berapa jam? 4 jam cuy. Gila. Jadi ini ceritanya gue agak dipersingkat, jadi langsung ke bidannya ya. Kalau misalkan pada bingung, itu ada di TikTok viral banget, kalian bisa cari. Yang bikin emosi ini adalah sebenarnya nih penanganannya kenapa sangat lambat gitu. Sebenarnya itu yang bikin emosi dari awal nih sampai si Mbak Nisa ini datang. Belum melahirkan. Ini dia baru ngerasain dia mulus apa segala macam. Ini udah lambat banget nih dari sini. Nah, abis itu ternyata pas jam 10 malam ini ternyata Mbak Nisa ini ke toilet, dia buang air kecil, ternyata ada pendarahan dan air ketubannya udah pecah di situ. Itu udah, ya udah akhirnya udah nggak bisa lagi kan, akhirnya udah harus melahirkan nih, udah harus melahirkan banget nih. Dan kalian tahu bidannya ngapain? Bidannya ngomong main HP. Di situ agak gimana gitu ya, kok bisa-bisanya nih bidan main HP gitu. Aduh, Dan ternyata anaknya ini lahirnya beratnya 1,5 atau 1,7 gitu ya. Ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 1,7. Dan itu prematur. Nah, di sela-sela itu adanya si bidan ini ngomong, mungkin keluarga itu ada yang protes ya. Ini bayinya cuman segini, kurang nih berat badannya. Terus ya si bidannya bilang, ini sih harusnya di prematur, di inkubator ya. Tapi ya saya tanya dulu deh. Saya tanya dulu deh. Maksudnya ini bayi udah kecil. Harusnya memang sudah ya saya ini dulu ya, saya tangani dulu ya di inkubator. Tapi saya tanya dulu. Enggak, ini bayi keburuin nih. Apa? Terus infonya juga ya, si ibunya ini mau ngasih ASI tapi kayak dicegah-cegah gitu. Nah, kalian tahu nggak sih inkubator tuh kayak gimana? Kan yang kalian tahu inkubator tuh kayak gini ya, nih insertnya. Nah, ternyata kayak gini. Nah, loh,
kayak kotak amal. Dibolongin. Bayi dibolongin. Ini gimana sih harusnya tuh di inkubator tuh harusnya gimana? Jadi kalau bayi itu kan harusnya jangan dibedong tuh kan, karena jadi gini, ada beberapa, ini gue membaca dari beberapa sumber kesehatan ya, ada beberapa unsur penting yang harus ada di minimal klinik gitu atau rumah sakit ketika si bayi ini akhirnya diputuskan untuk masuk inkubator karena dia lahir prematur. Pertama ada namanya nasogastric tube atau bahasa gampangnya ini selang khusus gitu. Jadi dia selang plastik lunak yang istilahnya dipasangnya lewat hidung si babynya. Jadi diketahui ternyata nama babynya Erlangga. Nah nanti di baby Erlangga ini dipasang selang gitu. Nah itu buat ngasih makanan ke babynya karena kan istilahnya belum bisa ini nih kayak dapet ASI gitu ya. Jadi ASI-nya pun harus lewat selang ini nih, NGT namanya. Terus juga dipasangnya ya tergantung keputusan dokternya ya, misalnya entah bisa 3-7 hari, bisa 4 minggu atau lebih gitu. Terus juga inkubator pastinya, tapi inkubatornya khusus karena dia berupa box transparan karena kan emang harus diangetin terus, bukan diangetin ya istilahnya kayak biar tetap suhunya harus hangat terus gitu loh. Nah, ini biasanya terbuat dari plastik keras ya dan dikasih kayak semacam kasur kecil gitu loh buat babynya nih aman gitu loh. Terus ada penghangat bayi yang paling penting gitu. Makanya kenapa baby ini kebanyakan ya bukan ya telanjang sama pakai popok doang itu karena buat badan bayinya ini tetap terjaga kehangatannya gitu loh. Jadi ya menjaga suhu tubuh bayi ini tetap stabil gitu. Terus ada monitor juga. Jadi kayak dokter ataupun bidan nih minimal harus sering-sering mantau kondisi bayi. Jadi kan kenapa di situ ada gunanya monitor gitu ya. Terus ada oksigen dan nasal kanul katanya nih untuk bayi prematur yang ada bayi prematur yang dia masih bisa bernafas tapi tetap butuh oksigen tambahan. Itu pakai oksigen. Nah, ada ventilator juga buat membantu pernapasan bayi. Kalau bayi itu nggak bisa nafas sendiri. Dia ada ventilatornya itu mungkin yang dibolong-bolongin ya. Cuman masalahnya itu kan apa ya, unsur-unsur itu tuh harus ada gitu. Harus ada dan itu inkubator itu jauh banget situ. Dan yang gue notice adalah ketika ngelihat si inkubator sama bayinya, pertama dibedong, itu udah melanggar banget standar pelayanan kesehatan tuh. Kedua, si baby Erlangga ini nggak dipasang selang, iya kan, selang buat minimal kan dia nggak bisa nyerna makan, maksudnya nggak bisa dari langsung ibunya gitu. Nih istilahnya nggak dipasang selang dan tadi yang lu bilang ASI-nya tuh kayak dicegah gitu. Nah itu kayak udah kesalahan fatal banget gitu loh. Dan ya pasti gimana udah gak dipasang selang ya udah otomatis ini lagi. Apalagi waktu itu infonya tuh ya si bayi ini dimandiin dan lu pasti udah tahu kan itu dia tuh dimandiin dan waktunya 1,5 jam loh. Itu 1,5 jam mandi diapain anjir. Mending 2 menit 3 menit ya ini. Iya makanya dan ternyata pas diusut nih ini 1,5 jam ngapain gitu. Gimana tuh? Ternyata ini bayi dijadiin konten newborn. Di photoshoot yang aduh. Padahal kondisinya itu masih sangat-sangat lemah ya. Dan biasanya bayi prematur itu butuh sekitar 1 minggu penanganan kalau kata website kedokteran nih udah langsung dan memang nih tadi gue lupa ya, sorry. Dan setelah diusut juga ternyata gak cuma bidannya main HP pas persalinan. Ternyata gimana? Dia dijadikan program. Dia dijadiin ini project percobaannya mahasiswa. Aduh, gimana tuh proyek percobaan? Gini loh, Mbak Bidan Mbak Dwi, ini orang nih lagi di antara hidup dan mati. Nah, kenapa jadi bahan percobaan? Dwi, gua tandain lo ya Dwi ya. Lihat ini, Mbak Dwi pernah ngelahirin gak sih? Ntar kalau dilahirin dimain-mainin gimana Mbak Dwi? Ini Mbak atau masih? Gua nggak tahu dah tuh. Ini kalaupun mas nanti istrinya dimain-mainin gitu gimana? Gimana gitu. Aduh. Jangan-jangan kalau setiap nerima tamu, maaf baru pembukaan kedua. Gak, maksudnya nih orang pro belajar gak sih? Maksudnya tanda-tanda misalnya kan kayak kalau ada pembukaan 2 tuh, nih bayinya ada posisinya di sini, terus bayinya posisi kepala bayinya udah mau keluar nih di area ngelahirin ibunya apa. Itu kan ada tahap-tahapnya ya. Terus kayak
Masa lu nggak tahu? Masa lu dari awal pembukaan 2 emang bayinya di sini aja nih, kagak mau keluar ngedesek gitu kan biasanya. Makanya. Dan tapi emang in case ada kayak misalnya gue waktu ngelahirin itu memang nyokap gue tuh nggak mules jadi kayak tapi nih bidan istilahnya perawatnya bidannya tuh mantau terus dan ternyata memang nyokap gue ini kayak nggak ngerasain mules gitu loh. Jadi terpaksa dikasih suntik induksi. Jadi biar mules nih karena nyokap gue nggak mules kan dan itu emang langsung kayak dari rumah sakitnya tuh itu gercep banget kayak dipantau terus ibunya Cindy ini nih nggak mules jadi harus terpaksa dikasih suntikan induksi gitu gercep gini Emang banget. harusnya tuh diobserve terus bukannya disuruh pulang terus balik lagi. Suruh pulang main HP udah biasa bu gitu kan. Iya ngomongnya sambil main HP. Lu bayangin misalkan gue ngomong Sin gue mau ngomong serius. Jadi gini cerita gue. Lu kesel gak sih? Kesel banget lah. Masalahnya ini pasien nih, udah mau ngelahirin. Gini. Oh, iya Bu, udah biasa itu. Ini posisinya udah biasanya ngeluarin darah, pendarahan, ketubannya pecah. Kayak mau udah biasa mau pertama kali melahirkan kayak mau apa kayak namanya minta melahirkan nih, namanya mau melahirkan itu antara hidup dan mati. Iya. Ada juga gue ada pengalaman adik gue. Gimana tuh? Kalau adik gue ini sebenarnya dia mau lahir ditunda-tunda. Ditunda-tunda, mau lahir ditunda-tunda sampai akhirnya si adik gue ini ketubannya pecah. Maksudnya emak gue ketubannya pecah terus adik gue keminum air ketuban. Jadi terlambat ditangani gitu. Jadi akhirnya adik gue beratnya 4,1. Maksudnya enggak yang kekurangan berat badan tapi memang harus diinkubator karena dia udah biru. Oh iya. Udah benjut-benjut apa sih? Memar-memar ya, gitu pokoknya lah intinya harus dengan penanganan intensif lah ya. Dan itu adalah ya kelalaian dari bidannya karena bidannya yang kayak ini belum, udah tunggu aja dokternya dulu ini belum. Aduh banyak cincong. Harus tahu lah urgentnya kapan kan itu udah bener tuh diobserve tapi masa nggak tahu sih itu maksudnya penanganan lambat kayak gini nih yang bikin banyak kecelakaan saat melahirkan. Nah, setuju. Kan kasihan ya maksudnya udah capek-capek ngelahirin meninggal anak pertama lagi sedih banget nggak sih itu kan harus jadi momen-momen yang sangat membahagiakan ya buat Mbak Nisa dan pasangannya gitu. Dan ya yang gue ini nih jadi diambil dari beberapa sumber kesehatan gitu ya, ketika seorang bayi prematur itu masuk ke ruang inkubator atau ruang NICU lah ICU gitu NICU. Nah itu biasanya bakal dilakuin beberapa pemeriksaan kayak misalnya nih tes darah, foto ronsen, CT scan atau kayak ekokardiogram. Jadi kayak buat nentuin ini bayinya harus dilakukan dengan penanganan yang seperti apa biar dia istilahnya normal lagi lah kan. Prematur kan istilahnya dia melahirkan di bawah 37 minggu atau beratnya di bawah berapa tuh ya? Ya 3 kiloan 2-3 kilo lah ya. Nah itu jadi harus penanganan khusus dan bukan malah dimandiin 1,5 jam. Tolong ya bidan Dwi nih denger nih gitu kan. Bayi prematur ini kan biasanya baru lahir nggak langsung dimandiin ternyata gitu. Jadi harus nunggu dulu beberapa lama, beberapa jam baru bisa dimandiin tuh juga bener-bener tekniknya tuh khusus banget, gak bisa langsung. Itu gitu. bisa jadi juga bayinya nggak tahan karena kedinginan ya. Iya, takutnya kan baru lahir juga kayak. Karena baru lahir kedinginan langsung dimandiin, abis dimandiin difoto. Difoto lagi. Foto kan nggak ini ya, maksudnya nggak 1-2 menit selesai. Dan gitu. kita aja paham gak sih kayak kalau ngeliat cahaya pasti kayak nggak nyaman gitu loh, apalagi nih baby newborn gitu loh. Dan istilahnya selama tali pusatnya dia belum lepas nih, istilahnya sebaiknya bayi tuh jangan dimandiin, malah disekak dulu dan intinya jangan sampai nyentuh air, intinya gitu. Maksud gue itu gini, kalau emang mau dijadiin konten mungkin yang dipajang-pajang di klinik gitu ya, kenapa nggak ada kulunuwun minta izin ke keluarganya gitu, kenapa harus yaudah kita mandiin dulu kayak mindik-mindik kayak udahlah nggak usah ngomong gitu. Nggak usah ngomong gitu. Itu apa tujuannya gitu loh. Makanya kakaknya Mbak Nisa nih ngamuk banget di sosmed. Gue juga kalau jadi kakaknya Mbak Nisa bukan ngamuk, gue bakar tuh. Ya pas didatengin kliniknya tutup padahal 24 jam say. Gimana tuh? Makanya itu tanggung jawabnya di mana? Kayak langsung kabur nggak mau tanggung jawab. Kalau misalkan ada yang bilang ya udah tahu klinik persalinan kenapa di situ, kan kita nggak tahu ya maksudnya ekonomi orang gimana. Iya, benar. Mungkin yang terdekat
klinik persalinan itu Urgent dari rumahnya, ya. urgent juga. Tapi kalau gue sih ya, ini saran untuk kalian juga, kalau gue udah masuk rumah sakit, ini pembukaan kedua, udah kalian pulang dulu aja. Gue datangnya ke rumah sakit lain loh, jangan ke situ lagi. Sumpah sih. Itu udah Itu jelek udah banget iya, pelayanannya, cuy. itu kayak ngebuktiin pelayanannya udah buruk Udah gitu buruk loh. banget sih itu. Iya makanya. Dan kalau menurut penilaian gua sih, mungkin ya. Jadi si baby Elangga ini mungkin wafat karena hipotermia. Jadi kan gini Gra, kalau beberapa website ya, salah satunya dari websitenya NutriClubs nih. Istilahnya bayi ini kan dia belum lemak coklat. Jadi dia punya di tubuh tuh namanya lemak coklatnya ini buat menghasilkan energi pas bayi itu kedinginan. Nah, buat newborn baby itu belum ada, bahkan dikit banget makanya. Dan bayi prematur ini juga belum memiliki kemampuan buat menghangatkan tubuhnya dengan jalan menggigil ya, atau istilahnya kalau bahasa kedokterannya frog position gitu. Jadi ya masih ringkih lah, masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya dibutuhkanlah inkubator khusus ini, karena emang bayi tuh belum punya lemak coklat yang buat emang menghasilkan energi, kayak menghangatkan badannya sendiri gitu loh. Itu belum ada, makanya ya emang harus penanganan khusus, harus sering-sering diobserv, harus sering, bahkan ibunya nih bisa ngasilin ASI, tapi ASInya itu nanti dikasih lewat selang tadi tuh, NGT, nasogastric tube itu gitu loh. Jadi bukan malah udah Bu nggak usah ASI. Otak lu di mana? Pas udah suaminya protes nih, suaminya si Mbak Nisa ini protes ke bidannya, baru ini boleh dikasih ASI. Masa harus kayak gitu? Masa harus dimencak-mencak dulu sih, harus viral dulu nih gitu. Ini boleh dikasih ASI, main HP lagi. Atau tidur lagi gitu infonya. Kayak definisi gaji buta banget gitu. Dan kabarnya Kemenkes ini akhirnya turun tangan Gra. Oh, gimana pas denger tuh. Nah, Kemenkes nih jadi lewat Kepala Biro Komunikasi nih dan Pelayanan Publik Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi bilang katanya kasus ini lagi diusut tuntas sama Dinkes Tasikmalaya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja nih hukuman yang bakal menimpa Bidan Dwi gimana, apakah surat buat ini nih surat bidannya gitu dicabut perizinan prakteknya. Praktek tuh dokter ya? Nggak tahu bidan nih. Juga bisa sih, atau dipecat atau dipenjara bertahun-tahun. Karena gue tuh kenapa gue pilih mau ngebahas ini, karena ya gue nggak mau ada banyak orang yang kehilangan anaknya hanya karena keterlambatan. Keterlambatan ini ditangani gitu. Penanganan. Keterlambatan penanganan. Keterlambatan penanganan ya. Karena ya adik gue itu jujur hampir meninggal juga. Tapi ya nggak tahu ya keajaiban gitu kan. Iya, jadi. Tapi ya itu dia. Ya gue nggak mau kayak yang harusnya bisa hidup dengan normal, akhirnya kehilangan. Karena yang lebih nyesek lagi anak pertama, dan anak pertama itu benar-benar diharapkan oleh semua keluarga lah ya istilahnya, tapi ini malah wafat. Dan mungkin pesan kita adalah ya gimana ya, tadi lu bilang sih, maksudnya ya mungkin karena desakan ekonomi atau ya udah lagi urgent juga ke klinik, ya udah, tapi benar-benar cari klinik yang memang ini enggak sih, harus bisa kita tahu ini pelayanannya emang bagus gitu loh, nggak yang asal ngasih ya udah dia ngelahirin deh gitu sono gitu. Kan itu makanya kenapa mereka kesana, karena klinik bukan klinik umum ya, klinik persalinan harusnya masalahnya bisa gitu. Harusnya lebih lengkap, lebih lengkap, apalagi kalau dia bayar sendiri, bayar pribadi kan harusnya dapat pelayanan yang layak gitu lah ya. Dan mungkin bidannya juga, ini bukan cuma buat ya para orang tua tadi pesannya, dan mungkin buat entah para pemilik klinik atau rumah sakit atau apapun, cari banget perawat atau bidan yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi gak cuman asal pembukaan dua, gak maju-maju tuh pembukaan. Dan pembukaan 2 ini, lu tahu gak sih sebenarnya pembukaan 2 tuh kayak gimana? Itu posisi bayinya gimana, lu tahu gak? Lu sebenarnya tahu gak sih itu pembukaan 2, 3, 4 itu bedanya apa, tahu tidak? Hey. Aduh, apakah emosi kita sudah tersalurkan? Sepertinya karena emosi jadi tadi agak gelagapan yang ngejelasin kronologinya. Tapi ya gue harap ya kalian ngerti lah sama kronologinya, kan banyak simpang siur di mana-mana ya. Dan itu bikin kita emosi abis gitu. Jadi intinya buat pembelajarannya adalah benar-benar dicari banget klinik yang berkompeten, klinik yang bisa istilahnya nggak malah
secara nggak langsung membunuh, jangan ya, jangan cari ya klinik yang abal-abal istilahnya. Itu sama aja ngelakuin praktek ilegal nggak sih? Lagian kenapa sih jahat banget, maksudnya kenapa harus kayak gitu? Kalau lu malas kerja ya udah nggak usah kerja, pulang gitu, izin sakit, pura-pura sakit beneran, ya udah nggak usah kerja dulu gitu loh. Iya, misalnya kerjanya karena gak mood, ini bayi orang nih meninggal. Kerja, nih gendong bayi ntar, mangis mulu kan, ini anak orang. Prematur lagi. Jangan langsung gitu. Kalau emang gak mood, udahlah istirahat aja di rumah gitu. Jangan malah dipaksain kerja terus orang jadi begitu gitu. Iya, benar-benar. Jadi demikianlah ungkapan kekesalan kita pada hari itu ini. aja yang bisa kita salurkan di episode Kupas Berita kali ini. Pokoknya jangan lupa nih buat tahu episode-episode terbaru Kupas Berita, subscribe, like, sama komen di channelnya Coklat TV. Jangan lupa nyalain loncengnya. Ting 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 ting. Ting 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 ada bunyinya ya. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.